Pulau Galang, salah satu wilayah Kepulauan Riau, ternyata menyimpan cerita dan sejarah. Di sini, beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tahun 1975 hingga tahun 1996, berdiri kamp pengungsian Vietnam akibat Perang Saudara. Pengungsian besar-besaran dari Vietnam akibat kalahnya pasukan Amerika Serikat dan berkuasanya rezim komunis, membawa sebagian pengungsi tersebut mengarungi samudera luas untuk bisa bertahan hidup. Peristiwa ini dimulai tanggal 29 April 1975 saat dimulainya pengungsian besar-besaran warga Vietnam meninggalkan negaranya, walaupun harus melalui samudera yang ganas, adalah satu-satunya pilihan bagi warga Vietnam daripada tertangkap dan mati oleh tentara komunis yang terkenal sangat kejam. Pulau Galang adalah pulau bersejarah dengan pesona alam yang menakjubkan di Batam. Selain itu, pulau ini pernah dihuni pengungsi dari Vietnam. Tempat ini sangat menarik untuk dijelajahi dan diambil hikmahnya secara kemanusiaan. Pulau Galang Batam juga menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pada tanggal 21 Mei 1975, rombongan para pengungsi Vietnam tiba di Pulau Natuna di wilayah Kepulauan Riau. Rombongan tersebut menggunakan kapal kayu kecil sebesar kira-kira satu buah bus besar. Satu kapal diisi sekitar 75 orang. Bayangkan betapa mereka berdesak-desakan di dalam perahu kecil tersebut, karena yang mereka pikirkan saat itu hanyalah bagaimana bisa secepatnya keluar dari Vietnam. Menyusul setelah itu, gelombang para pengungsi Vietnam ini semakin lama semakin banyak, hingga akhirnya menjadi permasalahan di beberapa negara tetangga Vietnam, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Perserikatan bangsa-bangsa pun kemudian turun tangan. Organisasi PBB yang bertugas mengurus masalah pengungsian, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, mengadakan rapat dengan beberapa negara di Bangkok, Thailand, yang akhirnya menetapkan satu pulau di Indonesia untuk dijadikan tempat pengungsian. Dipilihlah Pulau Galang yang relatif masih kosong untuk dijadikan tempat pengungsian. Pulau seluas 250 hektar itu kemudian diambil 80 hektar untuk dijadikan kawasan pengungsian. Para pengungsi Vietnam yang tersebar di beberapa kepulauan akhirnya disatukan di Pulau Galang. Menurut catatan sejarah, dari hasil penyatuan di berbagai tempat itulah terkumpul hingga 250.000 jiwa. Sebuah jumlah yang sangat besar tentunya. Kawasan pengungsian di Pulau Galang ini memiliki fasilitas yang bisa terbilang lengkap. Selain fasilitas barak-barak pengungsian, terdapat juga rumah sakit, sekolah, rumah ibadah berbagai agama, pemakaman umum, bahkan terdapat penjara bagi para pengungsi yang melakukan kejahatan. Sistem pengairan di pulau ini terbilang baik. Air bersih dibuat melalui pipa-pipa cukup besar dari mata air di luar pulau. Sistem kelistrikan juga dibangun. Dilihat dari tiang-tiang listrik yang masih berdiri hingga sekarang. Wilayah pengungsian ini dibuat secara eksklusif, tertutup bagi orang luar, kecuali fasilitas rumah sakit, di mana masyarakat umum bisa menggunakan fasilitas tersebut secara gratis. Sedangkan untuk urusan keamanan, diserahkan kepada pihak ABRI atau kini bernama TNI dan Polri yang diawasi secara ketat oleh PBB.
Seluruh biaya hidup orang-orang di pengungsian ini ditanggung oleh pemerintah Indonesia dan PBB. Biaya konsumsi, pendidikan, hingga kesehatan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Karena fasilitas yang lengkap dan nyaman itulah, kamp pengungsian itu berjalan selama kurang lebih 16 tahun. Di dalam buku memoir berjudul Mengawal Perbatasan Negara Maritim 2010, Laksamana Tejo Edi Purdiatno menulis bahwa pada tahun 1996, kondisi perpolitikan di Vietnam dinilai sudah membaik. Pihak UNHCR berniat memulangkan mereka ke Vietnam. Namun proses pemulangan ternyata tidak berjalan dengan mulus dan mudah. Para pengungsi yang ingin dipulangkan terus melakukan protes dalam berbagai hal. Bahkan beberapa orang melakukan bunuh diri karena tidak ingin pulang ke negara asalnya tersebut. Pada tanggal 3 September 1996, Pulau Galang sebagai kamp pengungsi resmi ditutup oleh pemerintah Indonesia. Bekas-bekas peninggalan pengungsi Vietnam pun masih ada hingga kini, seperti perumahan, tempat ibadah, taman, rumah sakit, hingga gedung perkantoran. Bahkan di pulau ini terdapat sebuah patung yang diberi nama Humanity Park atau Sacred of Humanity. Di Pulau Galang juga dibangun pemakaman bernama Pemakaman Ngatrang. Setidaknya 503 pengungsi Vietnam dimakamkan di tempat ini. Pulau Galang kini telah menjadi tempat wisata. Pemerintah setempat pun terus menjaga kelestarian alam dan menjaga kondisi lingkungan di pulau ini dengan sangat baik. Pulau Galang telah menjadi bukti bahwa nama Indonesia karena misi kemanusiaannya pernah harum dan bersinar di mata dunia. Sanitation 8. Sanitation 8. Sanitation 8. Sanitation 8. Whatever change they give you, as long as it's correct change for $1, it's all right. I give you change. I'd like the testers and translators.